warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Selvino Aini dengan NIM 2504260, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang prinsip keadilan hukum dan penemuan hukum. Pernahkah kalian berpikir, kenapa setiap tindakan manusia perlu diatur oleh hukum? Hukum bukan hanya soal pasal dan undang-undang, tapi juga tentang keadilan, ketertiban, dan kemanusiaan. Lewat video ini, kita akan mengenal dasar-dasar penting dalam dunia hukum, mulai dari tujuan hukum, mazhab hukum, sifat dan ciri-ciri hukum, unsur hukum, sumber hukum, konstruksi hukum, hingga penafsiran hukum. 6 hal ini adalah fondasi utama untuk memahami bagaimana hukum bekerja dan hidup dalam masyarakat kita. Pembahasan ini akan saya sampaikan secara singkat, jelas, agar mudah dipahami. Mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu tujuan hukum. Tujuan hukum pada dasarnya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dibuat agar setiap tindakan manusia memiliki batas yang jelas, serta dapat melindungi hak dan kewajiban semua pihak. Keadilan menjadi nilai utama, artinya setiap orang harus memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum menjamin agar aturan berlaku secara konsisten, sehingga masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sementara, kemanfaatan hukum berarti aturan dibuat harus membawa kebaikan dan ketertiban bagi kehidupan bersama. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya menegakkan hukum secara kaku, tetapi juga menafsirkan dan menyeimbangkan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar hukum benar-benar hidup di tengah masyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu mazhab hukum. Mazhab hukum adalah aliran pemikiran dalam memahami hakikat hukum. Beberapa mazhab penting antara lain. Yang pertama, mazhab hukum alam. Hukum bersumber dari kehendak Tuhan dan nilai moral universal. Yang kedua, mazhab positif hukum adalah perintah penguasa yang sah. Yang ketiga, mazhab sejarah. Hukum tumbuh berkembang bersama masyarakat. Yang keempat, mazhab utilitarianisme. Tujuan hukum adalah kemanfaatan atau kebahagiaan terbesar. Selanjutnya, mazhab sosiologikal jurisprudensi. Hukum harus sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu sifat, ciri, dan sumber hukum. Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa. Artinya, wajib dipatuhi dan ada sanksinya. Ciri hukum antara lain, adanya aturan yang bersifat umum, dibuat oleh lembaga berwenang, dan bertujuan menciptakan ketertiban. Unsur hukum mencakup peraturan, sanksi, lembaga penegak hukum seperti polisi dan pengadilan. Selanjutnya yang keempat, sumber hukum. Sumber hukum adalah asal mula atau dasar yang melahirkan hukum. Secara umum, sumber hukum terdiri atas yang pertama, sumber formal, seperti undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, dan traktat. Kedua, sumber material, yaitu nilai-nilai sosial budaya, agama, moral yang hidup di masyarakat. Sumber hukum menjadi pedoman utama dalam penegakan hukum, agar setiap keputusan memiliki dasar yang sah dan adil. Selanjutnya yang kelima, konstruksi hukum. Konstruksi hukum berarti menyusun dan menafsirkan norma hukum agar dapat diterapkan kasus konkret. Hakim menggunakan konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan hukum atau memperjelas aturan yang belum lengkap. Misalnya, dalam kasus teknologi baru yang belum diatur undang-undang. Hakim melakukan konstruksi hukum agar keadilan tetap tercapai. Selanjutnya yang keenam yaitu penafsiran hukum. Penafsiran hukum diperlukan karena tidak semua di masyarakat telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Misalnya, pencurian listrik ditafsirkan sebagai pencurian benda. Hakim melakukan penafsiran untuk menemukan makna dan maksud atau aturan agar hukum dapat diterapkan secara tepat. Dengan penafsiran, hukum menjadi fleksibel dan mampu mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Jadi, hukum hanya sekedar peraturan tertulis, tetapi juga hasil dari pemikiran, nilai keadilan, dan kebutuhan. Masyarakat dengan memahami tujuan, mazhab,
sifat, sumber, konstruksi, dan penafsiran hukum, kita bisa melihat hukum sebagai sistem yang hidup dan terus berkembang. Dari pembahasan tadi, kita ketahui bahwa hukum bukan sekedar kumpulan pasal dan peraturan. Ia adalah jalan menuju keadilan yang menjaga agar kehidupan manusia tetap teratur, damai, dan seimbang. Tujuan hukum memberi arah, mazhab hukum memberikan cara pandang, sumber hukum memberikan dasar, dan penafsiran hukum memberikan makna. Sebagai generasi muda, kita tidak hanya perlu tahu hukum, tapi juga memahami nilai-nilai keadilan yang ada di baliknya. Karena pada akhirnya, hukum akan bermakna ketika dijalankan dengan hati nurani dan tanggung jawab. Terima kasih sudah menonton, dan semoga pengetahuan ini membuat kita lebih sadar akan pentingnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.